Di sini saya melepaskan komponen yang ada dalam PC, yakni pertama-tama saya melepaskan motherboard. PC ini sebelumnya jarang sekali digunakan, kabel-kabelnya juga sudah rusak, jadi ada beberapa bagian yang akan diganti. Setelah melepas motherboard, saya melepas power supply, lalu hard disk. Nah, ini dia contohnya, kabelnya sudah rusak. Setelah itu disingkirkan dulu PC-nya, lalu melepaskan fan dari motherboard karena akan diganti. Ini motherboard yang baru. Di sini masih agak seret, jadi diputar-putar. Sebelumnya sudah diberi pasta untuk fan-nya. Lalu fan-nya dipasang ke motherboard lagi. Ini untuk mengecek juga apakah sudah bisa digunakan kembali. Lalu saya colokkan power fan dan juga kabel yang ada di fan. Terus colokkan juga power supply, kabel power supply-nya. Colokkan juga ke hard disk dan juga kabel SATA. Sambungkan dan juga colokkan kabel VGA dari monitor ke motherboard. Lalu colokkan juga kabel powernya. Sebenarnya kabel power ini dicolokkan yang terakhir, tapi di sini saya juga bingung kenapa saya colokkan. Lalu colokkan juga kabel keyboard, mouse, lalu di sini RAM-nya dibersihkan terlebih dahulu menggunakan penghapus. Di sini saya menggunakan 2 RAM karena akan menginstal Windows 10. Lalu saya akan menghidupkan motherboardnya ini. Apakah sudah bisa? Nah, fan-nya pun berputar dan monitor pun menyala. Lalu di sini saya akan memasang kembali atau merangkai kembali menjadi PC semula. Di sini pertama-tama saya memasang motherboard. Seharusnya di sini saya harusnya memasang power supply terlebih dahulu, namun saya pusing jadi tidak tahu ini kenapa. Ya begitu. Di sini memang banyak sekali baut-bautnya, jadi
agak lama. Nah, setelah selesai memasang motherboard, saya memasangkan harddisknya. Nah, di sini masih logo, jadi perlu dikencangkan lagi baut-bautnya itu. Ya, sudah selesai. Lalu saya memasang power supply-nya. Di sini agak kesusahan karena agak sedikit nyangkut, tapi ini sudah bisa dengan sedikit dorongan dan keyakinan. Wah, di sini ternyata terbalik ya, gitu. Mohon maaf. Lalu kita pasangkan baut-bautnya. Setelah selesai memasangkan baut-bautnya, di sini saya mencolokkan kabel-kabelnya. Ini ada kabel SATA, saya hubungkan ke harddisknya. Lalu juga kabel power supply-nya, power fan, pastikan supaya kabel fan-nya itu tidak menyangkut di fan-nya. Lalu di sini sudah ada kabel-kabel yang lainnya juga sudah saya colokkan, seperti kabel front panel, sound, dan lain-lainnya. Lalu saya pasang RAM-nya. Saya menggunakan 2 RAM. Lalu saya nyalakan menggunakan baut kembali, maksudnya obeng, mohon maaf. Lalu di sini tunggu agar menyala. Di sini saya akan menginstal Windows 10. Pertama saya cek dulu sistemnya. Nah, di sini udah Intel Core i3. Nah, saya pasangkan flash disk supaya masuk ke Windowsnya. Ya, lihat saja prosesnya. Saya shutdown. Lalu dinyalakan, lalu klik delete.
Nah, sudah masuk Ventoy. Di sini pilih Win 10. Dengan 64 bit kalau tidak salah. Lalu tunggu booting. Nah, lalu di sini pilih saja seperti biasanya. Klik, lalu klik next. Mohon maaf, di sini saya sedang sakit pilek. Lalu klik I accept, lalu klik next. Di sini memilih partisi. Di sini karena perintahnya disuruh memformat semuanya, jadi saya format semuanya. Kalau tidak bisa diformat, di sini saya delete. Delete aja. Nah, di sini klik new, terus saya masukkan sesuai dengan yang disuruh. Gunakan ya minimal 100 GB. Terus 100 GB, terus di sini klik yang paling bawah 300 ini dibagi 2. Jadi 171 giga ya. Lalu di sini klik apply, terus pilih yang akan dijadikan disk C. Lalu tunggu instalasi sampai selesai. Di sini saya percepat karena sebenarnya prosesnya sangat lama. Tunggu booting lagi. Lalu klik customize, next. Lalu tunggu lagi. Jadi kan orang biasa. Nanti sama aku tuh nih. Nih yo, aku tuh nih. Oh, ayo. Oh, wah. Iya nih kan ya. Lalu di sini username saya ketikkan personal. Ini nanti sebenarnya bisa diganti kok, jadi terserah. Not now. Tunggu lagi. Di sini sebenarnya sudah saya percepat videonya, tapi memang sebenarnya benar-benar sangat lama, jadi harap bersabar. Kak Iqbal. Nah, ini sudah terinstall Windows 10-nya. Lalu di sini saya ingin mengecek apakah local disknya sudah ada, dan sudah ada baru satu. Jadi di sini saya akan ketikkan lagi disk mgmt.msc, lalu klik OK. Di sini saya akan memberikan nama ke disknya, karena tadi disknya belum diberi nama. Lihat prosesnya itu, next, terus itu akan menjadi local disk A. Lalu satu lagi sync new, lalu klik kanan, new simple, next, lalu jadi klik saja. Jadi nanti sudah ada, jadi disknya sudah ada 3.
saya eject dulu karena akan ganti flash disk. Mohon maaf agak kesulitan. Nah, sudah masuk flash disk tersebut. Lalu di sini tinggal mencari file untuk aplikasi standar komputer. Apa? WinRAR. Di sini saya akan menginstal aplikasi untuk harddisk Sentinel, yaitu untuk cek harddisk. Oh, ternyata tidak jadi. Saya pertama-tama mau install WinRAR untuk aplikasi standarnya. Pilih yang 64 bit. Karena saya menggunakan Windows 64 bit, bukan yang 32 bit. Ya, lalu klik next. Setelah itu install Chrome. Install Nitro. Nah, ini dia. Install Office. Mohon maaf karena Chrome-nya agak lambat, jadi tidak tervideo. Mungkin nanti tidak jadi saya video. Lalu klik sesuai yang ada di video saya. Kalau terlalu cepat videonya, bisa kalian perlambat di pengaturan YouTube-nya. Tinggal tunggu instalasi selesai. Memang agak lama, padahal sudah saya percepat, jadi bisa kalian lebih cepatkan lagi nanti kalau kelamaan. Nah, sudah selesai, namun menunggu lagi sebentar lagi. Di sini refresh saja terlebih dahulu supaya lebih cepat, karena mungkin agak lemot. Nah, sudah, tapi belum. Saya install KMS terlebih dahulu sambil menunggu yang aplikasi. Lalu klik yes, tunggu. Sudah. Nah, sudah close semua tab.
Lalu di sini akan memindahkan ke tampilan teksbarnya. Jadi udah, yang perlu yaitu ada 3, Excel, Word, PowerPoint. Di sini saya cek juga sistemnya, about, lalu nah ini 64 bit. Sudah. Makasih telah menonton.